Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video analisa kali ini kita akan bahas mengenai sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Brisbane, Australia. Seorang warga negara Indonesia asal Bandar Lampung itu ditemukan oleh kepolisian setempat di beberapa plastik hitam dan juga di atas beberapa panci yang sedang dimasak. Kalian sudah tahu ini arahnya kemana. Apakah pelakunya yang merupakan suaminya sendiri ini termasuk dalam kategori orang yang mengidap kayak psikopat atau sosiopat? Kita akan coba cari tahu di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sosiopat sama psikopat itu actionnya sama ya. Suka melakukan hal-hal yang menyedihkan, menyakiti makhluk hidup, tapi penyebabnya adalah berbeda. Kalau sosiopat, itu penyebabnya karena faktor lingkungannya aja. Misalnya kalau aku nggak ngebunuh, aku yang akan dibunuh. Aku harus ngerampok untuk bertahan hidup, itu adalah contoh-contohnya. Tapi kalau psikopat itu karena memang bawaan dari lahir ya. Ada kalau di ronsen otaknya orang psikopat itu ada bagian sarafnya yang terputus yang menghubungkan saraf tersebut untuk empati. Jadi kalau psikopat itu melakukannya karena ya dia menikmati aja begitu. Dan psikopat tuh nggak bisa disembuhkan, tapi kalau sosiopat masih bisa disembuhkan. Oke, kita bahas sebelum kita mengetahui, sebelum kita judge apakah suaminya Mayang Prasetyo, seorang warga negara Indonesia asal Kota Bandar Lampung berusia 27 tahun, dihabisi oleh seorang suaminya yang berusia 27 tahun, Marcus Volke, warga Australia, adalah efek dari sosiopat atau psikopat. Jadi ceritanya adalah Mayang itu adalah seorang transgender ya, yang di tahun 2009 sudah memutuskan diri untuk melakukan operasi kelamin, dan setelah itu dia pindah ke Bali untuk bekerja dan juga menjalin hubungan dengan seorang warga Indonesia, mantan pacarnya, dan dari mantan pacarnya tersebut diketahui karakteristik Mayang. Mayang tuh katanya dia adalah karakter orang yang sensitif, protektif, dan juga sedikit temperamental. Tapi at the end of the day, karena mereka sudah nggak lagi berjodoh gitu kan ya, si mantan pacarnya Mayang ini tertangkap polisi karena dia terlibat curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Ini kayaknya nggak jauh-jauh memang dunianya Mayang ini dengan dunia kriminal begitu. Tapi di tahun 2013, tepatnya di bulan Agustus, Mayang itu memutuskan untuk menikah dengan Marcus Volke, warga Australia. Dan hubungan mereka tuh baik-baik aja sih, karena Mayang dan juga Marcus sempat berkunjung ke kota Bandar Lampung dan juga terlihat baik-baik aja dan nggak punya permasalahan yang serius karena keluarga Mayang sudah menerima semua kondisi ini. Tapi yang aneh adalah pada saat keluarganya Marcus nih di Australia, kenapa kok Mayang nggak dikenalkan dengan keluarganya dan terkesan adalah menyembunyikan pernikahan ini. Padahal seharusnya yang punya masalah banyak harusnya Mayang kan ya, dengan kultur yang ada di Indonesia. Tapi kok justru ini malah Marcus di Australia yang pernikahan seperti itu kan cenderung legal kalau nggak salah di sana. Tapi kok malah nggak dikenalkan, ada apa ini? Nah, kemudian adalah kalau aku lihat dari karakteristik si Marcus dari beberapa catatan di sini, Marcus itu ngakunya adalah seorang koki yang bekerja di kapal pesiar, padahal bohong. Dia itu aslinya adalah bekerja sebagai gigolo gitu. Dan dia punya hobi bela diri dan sifatnya adalah orang-orang mengaku dia temperamental di sana. Terus dia juga berbohong, katanya dia kan ngaku ketemu Mayang tuh di tempat dia bekerja di kapal pesiar tersebut. Padahal aslinya mereka ini memang bertemu di tempat mereka bekerja, tapi bekerjanya adalah di sebuah rumah hiburan. Memang Mayang juga berprofesi sebagai penghibur di sana, begitupun juga dengan si Marcusnya. Nah, kemudian singkat cerita Marcus ini meminta Mayang untuk keluar dari rumah hiburan tersebut. Mungkin kita melihatnya, wah kayaknya udah cinta beneran ini, cinta sejati gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Marcus meminta Mayang keluar dari rumah hiburan tersebut karena kayaknya ingin menguasai lebih banyak dari segi ekonomi juga, karena Mayang juga tetap bekerja sebagai wanita penghibur di sana, tapi maunya individu, nggak usah bergabung dengan rumah hiburan tersebut. Kemudian itu adalah menurut aku sudah sangat jelas sekali ini ada faktor sesuatu di balik itu semua.
Dicek juga dari track recordnya Marcus Volke ini bahwa Marcus ini beberapa kali juga sempat menjalin hubungan dengan beberapa transgender yang modusnya juga sama gitu. Pada saat mereka sudah pacaran, si Marcus meminta mereka untuk keluar dari tempat hiburan tersebut dan menjadi penjajah diri yang individual begitu. Ini juga sering beberapa kali terjadi ke partnernya Marcus. Makanya ini menurut aku adalah sebuah motif yang sangat luar biasa. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang membuat keributan antara Mayang dan juga Marcus? Karena di tanggal 2 Oktober 2014 pada saat mereka itu ribut besar, itu kan mendapatkan komplain dari warga tetangganya di apartemen mereka. Jadi di 2 Oktober itu tetangga mereka di apartemen tersebut file komplain ke pengurus apartemen, tolong dong jangan ribut gitu, ini kok ributnya tuh teriak-teriakan dan saling memaki. Itu pertama didengarkan 2 Oktober, kemudian juga sama di 3 Oktober tuh katanya semakin parah banget, akhirnya didatangi dan kemudian dicek, ya sudah baik-baik aja. Tapi di 4 Oktober 2014 itu sudah tidak lagi terdengar keributan antara kedua orang ini, dipikirnya warga tetangganya sudah damai gitu ya. Padahal ini adalah terjadinya pembunuhan tersebut. Karena apa? Di 4 Oktober 2014 itu CCTV menunjukkan bahwa si Marcus ini pergi ke kedua tempat. Pertama adalah ke supermarket dan juga ke rumah sakit. Ke supermarket, si Marcus itu beli alat pembersih, pisau, dan juga untuk alat-alat yang untuk ngepel itu banyak banget, karena ya seperti kalian tahu lah, untuk menghilangkan jejak dan juga bau-bau nggak sedap gitu ya dari eksekusi pembunuhan. Dan juga di tanggal yang sama Marcus itu pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Nah, dia ngaku ke dokter bahwa luka dia itu karena dia sedang menyelamatkan istrinya gitu, istrinya yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah kebohongannya dari Marcus sendiri gitu. Terus ternyata kan pada saat 4 Oktober tersebut dia juga ke supermarket kan beli pisau ya, ada berbagai jenis pisau kecil, gede gitu, banyak banget beli. Dan pada saat 4 Oktober tersebut dia juga memasak tubuh dari istrinya. Jadi ya dipotong-potong dan sebagainya. Tapi tiba-tiba apesnya dia pada saat dia lagi memasak dengan kompor listrik, itu listriknya tiba-tiba terjadi konslet. Kemudian dia menelpon staf apartemen, staf listrik untuk memperbaiki, dan singkat cerita stafnya itu datang. Dan pada saat datang memperbaiki, stafnya itu agak sedikit curiga. Ini kok aromanya aroma aneh sekali, dan banyak bingkisan kayak bungkusan plastik hitam gitu. Kemudian si Marcus bilang, oh nggak apa-apa, aku lagi masak daging babi katanya. Oke, fine, tapi ya logical thinking itu nggak bisa berbohong. Jadi si staff tersebut merasa curiga, tapi dia acting aja percaya. Akhirnya si staff tersebut nelpon 911 dan juga untuk segera polisi datang dan mengecek dugaan dari si staff tersebut. Ternyata benar, ditemukan ada kepalanya Mayang di tempat yang plastik hitam tersebut, potongan-potongan daging di situ juga, dan ada potongan-potongan daging direbus di atas panci besar, dan itu adalah bagian tubuh dari Mayang. Nah, kemudian si Marcusnya itu langsung dong, dia tahu karena polisi sudah datang, sudah pasti akan ketahuan kelabakan dia akhirnya melarikan diri di apartemen tersebut. Nah, pada saat dia melarikan diri, sempat nggak tahu nih, kepolisian kan pasti butuh waktu untuk menemukannya. Dibantu dengan anjing pelacak, kemudian anjing pelacak berhasil menemukan lokasi Marcus. Ternyata dia berada di sebuah kotak sampah hitam gede banget, dan Marcus ditemukan sudah tewas, meninggal dunia, dan dia bunuh diri dengan menyayat nadinya dengan menggunakan pisau yang dia beli di 4 Oktober 2014 tersebut. Akhirnya aku melihat kalau dari beberapa tayangan ya di media Indonesia, akhirnya jenazah dari Mayang Prasetyo kan sudah dikebumikan ke Bandar Lampung, sudah dipulangkan ke Indonesia. Keluarganya sangat sedih, dan akhir dari kasus ini pun sudah ditutup oleh penyidik di Australia, dan motifnya masih menjadi misteri sebenarnya. Apakah motifnya karena sakit hati, atau karena cinta yang berlebihan, atau karena ini adalah efek sosiopat atau psikopat, ini juga masih menjadi misteri. Dan kalau menurut aku sih ya, ini lebih ke masalah, kalau aku lihat dari
case secara singkat ini termasuk dalam kategori sosiopat. Jadi si Markus sebenarnya dia bukan orang yang psikopat, lebih ke sosiopat karena dia harus melakukan sesuatu hal, memotong-motong tubuhnya mayang tersebut karena demi menyelamatkan, menghilangkan barang bukti. Kalau dia seorang psikopat, pasti dia tidak akan melakukan aksi bunuh diri juga karena dia ngerasa bersalah banget ya. Makanya dia mengakhiri diri sendiri. Kalau dia seorang psikopat, pasti pada saat dia ditangkap ya santai-santai aja, tenang-tenang aja. Tapi ini lebih karena efek sosiopat. Karena kita melihat kan kedua orang ini, terutama si Markus ya, kayaknya kan kehidupan dia tuh nggak jauh-jauh dari dunia hitam, dari gigolo, dengan menipu beberapa transgender, hubungan dengan hal-hal yang seperti ini kayaknya sudah menjadi hal yang dekat dengan dia. Ini adalah faktor eksternal karena kalau ini adalah mungkin cara dia untuk bertahan hidup dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. So, I hope selain kita ngerti apa kasus yang terjadi di tahun 2014 ini, kita juga paham apa itu bedanya sosiopat dan juga psikopat. Thank you very much for watching this video, dan sekali lagi aku disclaimer bahwa kasus ini bukan hanya identik dengan transgender ya, tapi semua orang, mau itu hetero ataupun juga transgender atau homoseksual, itu tidak menjamin karena semua ini bisa terjadi ke siapapun juga. So, kita harus lebih hati-hati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun krap semuanya. Bye-bye.